Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kali ini saya akan membahas masalah profil Kapten Mulyono, penerbang tempur pertama di Indonesia. Banyak yang tidak tahu, khususnya remaja, tentang sosok ini. Padahal namanya dipakai sebagai nama lanut dan juga gedung. Yuk kita bahas siapa sosok Kapten Mulyono. Ingat ya, Kapten Mulyono, bukan Mulyono yang lain. Kita tidak akan membahas Mulyono lain karena itu di luar konteks kita. Sebelum menjadi penerbang, Mulyono ini adalah seorang masinis kereta api yang bekerja di Kota Madiun dari tahun 1942 sampai 1945. Jadi ini di era penjajahan Jepang. Ia sering diledek oleh sesama kadet saat sekolah di sekolah perguruan Maguwo bahwa mukanya yang hitam itu hangus akibat selalu mencium asap batubara kereta api. Ujar kawan-kawan Mulyono seperti dikutip dalam buku Sejarah Angkatan Udara Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Mulyono sendiri lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 13 Maret tahun 1923. Setelah menyelesaikan sekolah atau pendidikan di HIS atau HIS pada tahun 1936, Mulyono melanjutkan ke sebuah sekolah teknik Belanda atau KIS di Surabaya dan selesai tahun 1941. Kemudian ia masuk ke MLD, yaitu Dinas Militer Belanda di Surabaya dengan pangkat Letnan 1. Pengabdian Mulyono di AURI itu Angkatan Udara Republik Indonesia yang kini berubah nama menjadi TNI Angkatan Udara, dimulai ketika ia menjadi siswa di Sekolah Penerbang Yogyakarta yang dibuka pada tanggal 15 November tahun 1945. Ketika masuk sekolah penerbang, ia sebagai kadet dengan pangkat Kadet Udara 2. Di antara para kadet seangkatannya, Mulyono ini lebih menonjol. Ia memiliki semangat belajar yang tinggi, memiliki keinginan untuk maju agar bisa segera menerbangkan pesawat. Meski masih kadet dengan jam terbang 0, para kadet ini termasuk Mulyono sudah mendapatkan tugas untuk melaksanakan serangan udara ke basis militer Belanda setelah agresi Belanda yang pertama. Pimpinan pelaksana serangan, Komodor Muda Halim Perdana Kusuma, memerintahkan beberapa kadet dari sekolah penerbang Maguwo tadi untuk menyerang di sejumlah kota di Jawa Tengah. Kadet Sutarjo Sigit mendapatkan tugas untuk menyerang Solotigo, Mulyono untuk menyerang Semarang, dan Suharnoko Harbani menyerang Ambarawa. Dalam misi penyerangan basis Belanda di Semarang, Mulyono menggunakan pesawat tukik bomber tipe Guntai. Pesawat ini membawa bom seberat 400 kg. Ini cukup berat ya, karena pesawatnya saat itu adalah pesawat kecil. Mulyono sukses menjalankan misinya. Basis Belanda di Semarang dibombardir pagi-pagi buta pada tanggal 29 Juli ya, berhasil dibombardir pada tanggal 29 Juli tahun 1947. Kadet Mulyono mendapat tugas membom Semarang dan Suharnoko Harbani yang mencari sasaran kota Ambarawa melakukan pemboman tanpa ada gangguan teknis seperti yang dialami Kadet Sutarjo Sigit. Demikian dituturkan dalam kisah-kisah kepahlawanan Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949 dan perang merebut kembali Irian Barat.
Dalam melakukan pemboman di Semarang, Mulyono menggunakan pesawat terbang pembom jenis Guntai. Operasi udara di Semarang adalah sasaran urutan pertama. Rute penerbangan yang dipakai dalam operasi udara ini memakai cara yang paling mendasar dan sederhana dalam ilmu navigasi, yaitu dengan cara depth reckoning yang memperhitungkan arah dan kecepatan angin, keadaan cuaca, dan lain sebagainya. Karena penerbangan dilakukan pada malam hari, tidak memungkinkan para penerbang mengamati tanda-tanda di daratan atau landmarks untuk dipakai sebagai pedoman. Para awak pesawat hanya dibekali lampu senter sebagai pertolongan dan bantuan sekedarnya jika diperlukan. Komunikasi antar awak atau antar pesawat satu dengan yang lain hanya dilakukan dengan isyarat sandi yang dilakukan lewat sinar lampu senter tersebut. Itu pun kalau terpaksa. Untuk menuju ke sasaran, para penerbang diinstruksikan untuk tidak langsung menuju ke sasaran, tetapi menempuh rute dogleg yang telah diplot oleh Komodor Muda Udara Halim Perdana Kusuma. Untuk pesawat Guntai ke Semarang dan pesawat Coreng ke Salatiga, dogleg tersebut berupa terbang ke jurusan timur selama sekian puluh menit, kemudian belok sekian derajat untuk langsung menuju ke sasaran. Setelah take off, Kadet Penerbang Mulyono menunggu sejenak. Setelah terlihat pesawat Coreng dari kejauhan, maka ia langsung melesat menuju sasaran di Semarang. Secara fisik, serangan dalam rangka operasi udara terhadap kota Semarang dilakukan pada hari Selasa 29 Juli tahun 1947 pukul 6:10 pagi, dan pesawat Guntai ini menyerang dari arah utara menghadapi arah posisi yang demikian, maka Kadet Penerbang Mulyono menggunakan taktik pendadakan atau surprise dengan mengambil titik awal arah serangan yang dianggap paling aman. Setelah pesawat Guntai mendekati sasaran, ia tidak langsung melakukan serangan, tetapi terlebih dahulu membelok untuk mengitarinya. Kesempatan tersebut dipakai untuk memahami medan dan menjajaki kemungkinan sasaran pemboman dan tembakan yang akan dituju. Setelah memasuki kawasan di Laut Jawa, pesawat itu membelok kembali ke arah selatan dan menyerang Semarang dari arah utara. Siasat ini tidak diketahui oleh Belanda. Belanda tidak menduga sama sekali. Belanda memang tidak pernah memperkirakan bahwa pesawat milik Republik Indonesia mampu melakukan serangan. Di luar dugaan, salah satu pusat kekuatan Belanda di Jawa harus menghadapi serangan udara dari para pejuang Republik Indonesia. Selain itu, perkiraan Mulyono sangat tepat. Pertahanan udara musuh akan kebobolan dengan serangan yang datang dari arah laut. Setelah melakukan operasi pendadakan ini, pesawat segera diarahkan langsung kembali ke pangkalan semula. Mulyono baru mendaratkan pesawat Guntainya urutan terakhir setelah kedua pesawat Coreng yang dipiloti oleh Kadet Penerbang Suharnoko Harbani dan Kadet Penerbang Sutarjo Sigit memasuki landasan pangkalan udara Maguwo. Misi Mulyono ini memang
yang terjauh dibandingkan misi operasi udara yang lain. Karena yang lain itu di Salatiga dan Ambarawa. Jadi letak Semarang kan lebih ke utara, lebih utara dari Ambarawa. Selain terlibat dalam serangan udara AURI pertama itu, Mulyono juga berjuang membawa obat-obatan kepada pejuang Republik Indonesia di Yogyakarta dan Banten. Mulyono terbang pulang pergi menggunakan pesawat latih Cureng untuk membantu pejuang-pejuang yang bergerilya di sana. Setelah menyelesaikan pendidikan kadetnya, Mulyono mendapatkan pangkat perwira ofisir udara 3. Setelah itu, Mulyono juga memperoleh pendidikan lanjutan penerbang di Sekolah Penerbang Manila di Filipina. Di masa revolusi, Mulyono berpindah-pindah tempat tugas. Pada Juli 1948, ia dipindahkan ke staf AURI Komando Sumatera yang bermarkas di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Desember 1949, Mulyono dipercaya sebagai Komandan Pangkalan Udara atau Lanut Kutaraja, Aceh. Setelah pengakuan kedaulatan, Mulyono menjadi Komandan Lanut Medan, sekaligus memimpin serah terima pangkalan itu dari Belanda. Dari Medan, pada 1 April tahun 1951, Mulyono ditempatkan di Lanut Cililitan. Ini berganti nama menjadi Halim Perdana Kusuma. Kemudian pada 4 April tahun 1951, Kapten Udara Mulyono diangkat menjadi Komandan Skuadron Pemburu Mustang di Komando Lanut Cililitan. Mulyono ini dikenal sebagai penerbang pesawat tempur Mustang pertama yang dimiliki AURI. Ketika menerbangkan pesawat tempur itu, Mulyono dikenal dengan ciri khasnya dalam bermanuver. Mulyono berkali-kali berhasil melakukan terbang dengan aksi jatuh menukik tajam, ini ya dive, kemudian mendaki lagi dengan berputar atau slow roll. Namun, nasib fatal menimpa Mulyono ketika demo terbang keliling Jawa dalam perayaan 5 tahun AURI pada tanggal 12 April tahun 1951. Pukul 17 WIB, Mulyono terbang dengan formasi 3 pesawat Mustang ya, yang mengudara beriringan. Mulyono berada di posisi terdepan, jadi gini, ini Mulyono, ini 2 pesawat lain kanan kiri. Mulyono ini berada di posisi terdepan dengan pimpinan skuadron. Seperti biasa, Mulyono sehabis melakukan dive, kemudian slow roll, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Sekejap kemudian asap mengepul di udara. Penonton yang berada di bawah menyaksikan api keluar dari pesawat. Semula mereka menduga itu bagian dari atraksi, namun kemudian menyadari bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Pesawat Mustang menunjak ke tanah hingga motor dan kokpit masuk ke tanah sekitar 1 meter. Berkat kegiatan penduduk di kampung itu, Kedung Klinter Gang 4, Kapten Mulyono dapat diangkat dari kokpitnya 3 jam sesudah kecelakaan serta sesudah orang terus-menerus menggali. 3 jam sesudah kecelakaan serta sesudah orang-orang menggali terus-menerus. Tulis koran Sinpo, terbitan 14 April tahun 1951. Mulyono gugur dalam insiden yang menjadi penerbangan terakhirnya. Jenazahnya dimakamkan keesokan harinya di pemakaman Taman Kusuma Bangsa, Surabaya. Nama Mulyono kemudian diabadikan di sejumlah tempat di lingkungan Angkatan Udara untuk mengenang
penerbang tempur pertama TNI Angkatan Udara itu. Beberapa di antaranya adalah seperti Lapangan Olahraga Mulyono di Pangkalan Udara Medan, Mes Mulyono di Lanut Iswahyudi, dan Lanut Mulyono di Surabaya. Dari uraian tadi, terlihat jelas bahwa Mulyono memiliki kecerdasan dan keberanian. Belum memiliki jam terbang, tetapi berani melakukan serangan udara. Juga beralih profesi dari masinis menjadi penerbang tempur. Nama Mulyono pun terus dikenang sebagai pahlawan dan penerbang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya TNI Angkatan Udara. Oke teman-teman, kita akan bertemu pada episode mendatang dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.